Jumpa kembali bersama saya, Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi COVID-19 sudah bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 loh. Menurut Presiden, yang menjadi prioritas untuk divaksinasi Januari 2021 ialah tenaga kesehatan, mereka yang rentan, mereka yang berada di zona merah, serta TNI dan Polri. Mereka akan divaksin secara cuma-cuma. Semoga vaksin ini benar-benar rampung agar kita bisa kembali pulih seperti sedia kala ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 1 September 2020 dengan episode September Ceria. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya minus 3,0 menjadi 8,0. Kemudian ada dari China Composite PMI yang turun dari sebelumnya 51,1 menjadi 51. Kemudian ada dari China Non-Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 54,2 menjadi 55,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BIPI yang mencatatkan total produksi sebesar 82,11 juta ton atau naik 6,5% dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI yang sepanjang semester 1 2020 menggenggam capaian pra-marketing sales sebesar 1,4 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Air Asia Indonesia Tbk atau CMPP yang rugi bersih Air Asia Indonesia membengkak jadi 345,53 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, IHSG ditutup melemah 108 poin atau 2,02% menjadi 5.238. Sektor keuangan, aneka industri dasar, properti, infrastruktur, industri dasar, perdagangan, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,92 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bollywood meredup. Perekonomian India semakin mengkhawatirkan. Di tengah situasi dan kondisi sekarang ini, pertumbuhan ekonomi India kemarin dikabarkan mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar minus 23,9%. India yang pernah menjadi salah satu perekonomian yang tumbuh tercepat di dunia, sekarang harus berjibaku untuk bertahan menghadapi perlambatan dan penurunan aktivitas ekonomi yang dimana penurunan ini merupakan yang pertama dalam kurun waktu 4 dekade silam. Sejauh ini sebetulnya India terus bertahan dengan mengurangi pembatasan aktivitas perekonomian, namun peningkatan jumlah korban yang terinfeksi oleh virus corona diperkirakan akan menghambat pemulihan faktor ekonomi tersebut. Dalam laporannya, tingkat pertumbuhan ekonomi India terlihat mengalami penurunan paling dalam, terjadi pada sektor keuangan yang dimana mengalami penurunan sebanyak 5,3% secara kuartal. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, sektor perdagangan, hotel, transportasi, dan komunikasi turun sebanyak 47%. Sektor manufaktur turun 39,3%, konstruksi turun 50,3%, hasil pertambangan turun 23,3%, listrik dan gas turun 7%. Namun yang mengalami kenaikan ada pada sektor pertanian yang naik sebanyak 3,4%. Sejauh ini bauran kebijakan moneter dan fiskal terus berupaya untuk menopang perekonomian agar dapat bertahan dari fase resesi. Namun, pemerintah dari sisi kebijakan fiskal masih terlihat memberikan dorongan dalam kapasitas yang terbatas karena terkendala pada pertumbuhan pendapatan. Di satu sisi yang lain dari kebijakan moneter, Bank Sentral India sudah memangkas tingkat suku bunga sebanyak 115 BPS sepanjang tahun ini yang dimana itu artinya akan meningkatkan likuiditas di pasar. Kami melihat apabila yang berperan lebih banyak hanyalah kebijakan moneter, tetap kebijakan tersebut tidak akan maksimal. Pemerintah diperkirakan akan menghadapi defisit anggaran tahun ini lebih dari 7% dibandingkan dengan tingkat GDP-nya. Dan data inflasi diperkirakan akan bergerak di kisaran 2 hingga 6%, yang dimana akan membuat potensi penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral juga menjadi terbatas. Karena hal itulah Gubernur Bank Sentral India Shaktikanta Das mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memberikan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menurunkan inflasi. Namun, tentu masa-masa sulit yang dialami India diperkirakan hanya terjadi pada tahun ini. Karena tahun depan kami yakin bahwa India mampu pulih dan memiliki potensi tumbuh hingga 7% tahun depan. Too good to be true,
biar waktu yang akan menjawabnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Sayonara Abe. Pada akhirnya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengundurkan diri dengan pernyataan untuk menjalani perawatan untuk penyakit kronis yang dimana itu artinya pelayanan Abe terhadap Jepang sebagai Perdana Menteri sudah berakhir. Namun, Abe mengatakan bahwa dirinya akan tetap tinggal hingga Partai Demokrat Liberal mengadakan pemungutan suara internal untuk memilih siapa yang akan mengganti Abe. Terlebih lagi, Abe masih akan tetap menjadi anggota parlemen setelah dia mengundurkan diri. Abe merupakan seseorang yang berjuang untuk perekonomian Jepang yang dimana dirinya membantu Jepang keluar dari siklus deflasi dan sebagai sosok yang dikenal membuat Abenomics. Abe menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong perekonomian Jepang untuk lebih ekspansi yang sebelumnya mengalami hambatan akibat adanya resesi ekonomi global dengan mendorong quantitative easing yang sangat agresif dari Bank Sentral Jepang, menambahkan anggaran infrastruktur hingga mendevaluasi yen. Betapa pentingnya Abe bagi perekonomian Jepang disambut dengan penurunan saham Jepang ketika Abe mengundurkan diri, yang dimana tentu penerus Abe dikhawatirkan belum tentu membawa angin kesejukan seperti Abe. Mundurnya Abe membuat para pelaku pasar dan investor berharap bahwa penerus Abe melanjutkan pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang agresif. Beberapa calon penerus Abe mulai bermunculan, diantaranya adalah Suga dan Shigeru Ishiba, sang mantan Menteri Pertahanan. Ada juga Menteri Keuangan Taro Aso yang dianggap sebagai sosok yang lebih tepat. Fokus terakhirnya Abe hingga benar-benar mundur adalah bekerja untuk menuntaskan virus corona yang telah menyebar di seluruh Jepang dan membuat perekonomian Jepang dapat bertahan dari penurunan. Hubungan uniknya dengan Trump yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi sebuah kenangan manis yang diingat oleh pasar, khususnya tatkala keduanya bermain golf. Meskipun ada tekanan tarif di antara kedua negara tersebut, namun keduanya memiliki hubungan yang baik. Dengan Cina pun Abe berusaha untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kritik terhadap Cina. Apapun itu, warisan Abe tentu akan menjadi sebuah pelajaran yang dapat digunakan untuk membuat Jepang menjadi lebih baik. Terima kasih dan selamat tinggal Abe. Kemudian cerita selanjutnya datang dari barang kena pajak. Di tengah penurunan raihan pajak pada semester 1 2020, kali ini pemerintah kembali melakukan penambahan barang kena pajak atau BKP yang mendapat kebebasan PPN. Kali ini BKP bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas fiskal, mencakup impor liquefied natural gas atau LNG, serta penyambungan dan biaya beban listrik di bawah 6.600 volt ampere. Keputusan pembebasan PPN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2020. Dalam pertimbangan belay tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian fasilitas fiskal ini dilakukan dengan menimbang sejumlah aspek, salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional. Dengan bertambahnya LNG sebagai BKP yang dibebaskan dari pungutan PPN, maka jumlah impor BKP yang dibebaskan PPN bertambah menjadi 10 BKP. Sementara BKP tertentu bersifat strategis yang juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN bertambah menjadi 12 barang kena pajak atau BKP. Jika merujuk ke belay tersebut, ketentuan itu mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu. Kami melihat hal ini memang akan berdampak pada pendapatan fiskal pada tahun 2020. Namun apabila hal tersebut dapat dilakukan, tentu saja diharapkan dapat menurunkan tarif bagi industri, sehingga hal tersebut dinilai menjadi solusi untuk menjaga biaya di sektor real dapat rendah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menjaga harga jual di masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.145 hingga 5.380. Tetap hati-hati dan cermati setiap sentimen yang ada karena siapa tahu ada kejutan hari ini mengawali September ceria. Berikut Stockwatch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BTPS, kemudian yang kedua ada dari TOWR, dan yang ketiga ada dari ALI. Berikut kami akan menampilkan dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang mengucurkan kredit sebesar 45 miliar rupiah via Ceria. Ini merupakan program penyaluran kredit via platform digital. Langkah ini merupakan usaha perusahaan dalam mengoptimalkan penyaluran kredit perbankan selama pandemi COVID-19, seiring pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sepanjang kuartal 2 2020, pengajuan kredit tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pertumbuhan kinerja selama kuartal 2 2020 sebesar 79%
yang dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara permohonan yang BRI terima juga mengalami peningkatan sampai 153% pada kuartal 2 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 3.700 dan tingkat probabilitas sebesar 51%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.000 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari TOTL atau PT Total Bangun Persada Tbk yang sudah menyerap belanja modal atau capital expenditure sebesar 5,05 miliar rupiah. Hingga semester 1 2020 perusahaan telah menyerap anggaran capex sebesar 50% dari total anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk peralatan proyek, peralatan IT, serta software IT. Hal ini tentunya untuk menunjang kegiatan aktivitas perusahaan. Dan di tahun 2021 perusahaan rencananya akan mengalokasikan capex sebesar 3 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 280 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.